Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar IPA. Kesempatan kali ini akan kita gunakan untuk membahas soal SDSN yang telah terlaksana pada tanggal 3 Maret 2021. Kita mulai dengan nomor 1. Rantai makanan pada ekosistem rawa adalah, kita cek A, ganggang, ikan gabus, katak, ular. Tentunya yang salah adalah ikan gabus dimakan katak. Jadi tidak mungkin A. Yang B, rumput hidrilla, ikan, burung bangau, buaya. Ada kemungkinan. Kita coba C. Ganggang dimakan ikan lele dimakan udang dimakan bangau. Nah, ikan lele dimakan udang. Tidak tepat. Yang D. Lumut dimakan ikan mujair dimakan ikan bandeng. Nah, ini juga tidak tepat. Kalau ikan bandeng ada di air payau. Nah, berarti ini salah. Ternyata yang benar hanya B. B jawabannya. Nomor 2. Perhatikan jenis-jenis simbiosis berikut ini. Hubungan lebah dengan bunga kamboja. Lebah dengan bunga kamboja. Nah, ini tentunya mutualisme, sama-sama untung. Kemudian yang nomor 2, sirih merambat pada pohon mangga. Nah, ini sirihnya dapat tempat hidup, mangganya tidak untung, tidak rugi. Jadi ini komensalisme. Kemudian yang nomor 3, hubungan Rafflesia dengan inang. Nah, inang ini dirugikan, sedangkan Rafflesianya diuntungkan. Berarti ini parasitisme. Kemudian 4, hubungan tanduk rusa dengan pohon jambu. Nah, ini tanduk rusanya dapat tempat hidup, sedangkan pohon jambunya tidak untung juga tidak rugi. Berarti ini komensalisme. Jadi yang sama nomor 2 dan 4. Jawabannya iya D. Kemudian nomor 3. Perhatikan rantai makanan berikut. Makhluk hidup yang tepat untuk melengkapi nomor 1, 2, dan 3 secara berurutan pada rantai makanan tersebut adalah, ini langsung kita uji coba ya. Misalnya A, bayam dimakan belalang, benar. Kemudian bayam dimakan siput, siput dimakan ayam. Bisa jadi, lanjut, ayamnya dimakan ular. Bisa ya, kalau ular yang besar bisa. Kita coba yang B dulu. Bayam dimakan burung pipit. Nah, ini burung pipitnya yang nggak tepat. Burung pipit biji-bijian. Kemudian, kalau ini burung pipit dimakan katak. Nah, ini juga tidak tepat. Kemudian C, bayam dimakan tikus. Nah, ini juga tidak tepat. Seandainya dilanjutkan, bayam dimakan siput, siput dimakan jangkrik. Nah, ini juga tidak tepat.
Kemudian yang D, bayam dimakan ulat, betul? Ulatnya dimakan katak. Yuk, betul atau tidak? Kalau kalian ragu-ragu, coba yang sebelah sini. Bayam dimakan siput, siput dimakan belalang. Nah, di sini kan kalau ini jelas tidak mungkin. Jadi jawabannya yang A. Jadi harus kalian cermati, dicek satu persatu ya. Nggak usah buru-buru, namun harus segera. Nomor 4. Jono sedang berada di pekarangan samping rumah. Dia melihat tanaman sayuran yang menghijau, beberapa katak, belalang, dan ular. Apabila di pekarangan tersebut datang sekelompok ulat, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah, nah ini harus kalian urutkan dulu. Yang pertama sebagai produsen adalah sayuran. Setelah sayuran dimakan belalang dulu ya. Nah, nanti belalang dimakan katak. Kemudian katak dimakan ular. Ternyata terus ada sekelompok ulat. Nah, ulat makan apa? Makan sayuran. Nah, ini ada ulatnya. Ulat. Kemungkinan yang terjadi. Perhatikan. Kalau sayuran dimakan ulat dan dimakan belalang, yang makan dua makhluk hidup, berarti dia akan turun, akan menipis, akan habis karena yang makan dua macam. Nah, kalau nggak ada sayuran, kemudian ulat dan belalangnya lama-lama juga berkurang. Nah, kalau nggak ada ulat dan belalang, nggak ada belalang, kataknya juga nggak punya makanan, dia berkurang. Nah, kalau katak berkurang, ular juga berkurang. Nah, dari sini kita cek bersama-sama. Apabila di pekarangan tersebut datang sekelompok ulat, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah, nah ini yang berdampak langsung. Meskipun kamu turut panjang ke sana, tapi yang paling tepat adalah yang berdampak langsung. A. Tanaman sayuran berkembang pesat, ini salah, karena yang makan belalang dan ulat tentunya malah menurun. Yang B. Tanaman sayuran menurun drastis, nah ini benar. Yang C. Belalang berkembang pesat. Salah ya, karena dia berebut makanan. Kemudian D, populasi ular akan menurun. Walaupun di sini menurun, namun lebih dulu yang sayuran karena ini langsung berdekatan dengan datangnya ulat tadi. Jadi yang tepat adalah B. Ingat-ingat, yang berdampak langsung. Kemudian nomor 5. Pasangan tumbuhan
Dan cara adaptasi yang tepat berdasarkan tabel tersebut adalah, jagung pada musim kemarau. Nah, ini jagung menggugurkan daun saat musim kemarau. Nah, ini salah ya. Kalau jagung itu pada musim kemarau itu menggulungkan daun. Yang betul menggulungkan. Yang daun sejajar atau yang memanjang itu biasanya menggulungkan daun. Termasuk tebu, padi. Nah, kaktus batang tebal untuk menyimpan air, benar. Mahoni menggulungkan daun saat musim kemarau. Nah, kalau mahoni ini menggugurkan, yang betul menggugurkan daun saat musim kemarau. Kemudian Venus flytrap, daun berbentuk engsel, betul ya. Venus flytrap itu daunnya berbentuk engsel. Jadi kalau ada serangga masuk, dia langsung menutup. Kemudian yang nomor 5, bambu memiliki glugut. Nah, itu rambut halus itu. Jadi yang benar nomor 2, 4, 5. Yang B. Selanjutnya nomor 6. Mentimun memiliki sulur untuk merambat pada pohon lain. Tumbuhan berikut beradaptasi dengan cara yang sama. Artinya memiliki sulur. Yang mana? A. Kacang panjang. Ya, kacang panjang. Dan kacang panjang itu ya, kalau orang desa, orang Jawa itu ada lanjaran. Dilanjari karena dia memiliki sulur. Dan melon, betul. Namun kita coba yang B dulu. Nah, ini kacang tanah. Kalau labunya betul tapi kacang tanahnya salah. Dia tidak memiliki sulur. Yang C, kedelai dan kacang tanah. Nah, kacang tanah tadi juga jelas salah. Kedelai juga salah. Yang D, kangkung dan bayam. Nah, ini jelas tidak. Jadi sudah dapat dipastikan jawabannya A yang memiliki sulur seperti mentimun, kacang panjang, dan melon. Nomor 7. Pelestarian lingkungan dengan menanam pohon di tepi jalan bermanfaat untuk, nah ini, di tepi jalan. A. Mencegah terjadinya banjir. Nah, ini sebenarnya benar, namun kan karena di tepi jalan ini jadi kurang tepat. Kemudian B. Mengurangi pencemaran udara. Nah, kalau di jalan banyak kendaraan bermotor yang menimbulkan karbon asap itu ya, karbon monoksida. Jadi menimbulkan pencemaran udara. Jadi ada kemungkinan B, kita coba C. Mengurangi angka kecelakaan. Nah, ini tidak terkait dengan penanaman pohon. Kemudian D. Mencegah terjadinya bahaya longsor. Nah, kalau longsor ini biasanya di tanah yang pegunungan, bukit-bukit. Nah, karena ini ditanam di jalan, jadi yang paling tepat mengurangi pencemaran udara. Sekarang nomor 8. Perhatikan tabel berikut. Kelompok kegiatan manusia yang berakibat buruk bagi lingkungan ditunjuk nomor. Nah, yang berakibat buruk ini di garis bawah biar nanti jelas ya. Menambang pasir di pekarangan. Nah, ini tentunya berdampak buruk. Karena nanti lahan hijaunya berkurang. Kemudian nomor 2, menangkap ikan dengan jala. Nah, menangkap ikan dengan jala itu aman ya, tidak merusak populasi ikan. Nah, yang merusak populasi ikan itu misalnya dengan pukat harimau, dengan racun. Kemudian yang nomor 3,
pembuatan sumur resapan di daerah kota. Nah, ini baik ya. Membuat sumur. Nah, ini tulis saja baik. Yang sini baik. Kemudian pembangunan perumahan di bantaran sungai. Lah, ini tidak baik karena menyebabkan banjir karena sungainya semakin sempit. Kemudian yang D, mengubur bahan anorganik. Anorganik itu tidak dari makhluk hidup. Misalnya kaleng, kaca. Nah, ini tidak baik juga. Jadi yang buruk atau tidak baik nomor 1, nomor 4, nomor 5. 1, 4, 5. Jadi yang B. Nomor 9. Wisatawan di objek wisata pantai menurun karena keindahan pantai berkurang akibat abrasi. Nah, ini kuncinya di kata akibat abrasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan tersebut adalah, kerusakan lingkungan. Nah, ini yang diperbaiki adalah kerusakan lingkungan. A, menurunkan biaya masuk objek. Nah, ini tidak berkaitan dengan lingkungan. Nomor 9, B, penanaman bako di sepanjang pantai. Nah, ini akar bako bermanfaat untuk mencegah abrasi. Jadi ada kemungkinan jawaban B. Kita coba yang C, meningkatkan pasar kuliner. Nah, ini tidak sesuai dengan teks soalnya, tidak kaitan dengan kerusakan lingkungan. Kemudian yang D, pembuatan daerah resapan pantai. Nah, ini juga tidak terkait dengan abrasi. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 10, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar tanaman tomat, kemudian yang ditunjuk pada daun, huruf S. Fungsi bagian yang ditunjuk huruf S pada tumbuhan tersebut adalah menyerap unsur hara dari dalam tanah. Nah, ini fungsi akar. Kemudian mengangkut hasil fotosintesis. Nah, ini fungsi batang. Khususnya pada pembuluh flum. Nah, yang C, tempat terjadinya fotosintesis. Nah, ini pada daun. Kemudian D, menyimpan cadangan makanan. Nah, di sini ada gambar bunga, buah. Nah, pada buah. Nah, jadi yang fungsi daun yang mana? Yang C, tempat terjadinya fotosintesis. Nah, perlu Ibu tambahkan di sini yang jadi di batang itu ada pembuluh flum dan ada pembuluh ayak, ada pembuluh kayu. Nanti kita bahas bersama-sama di forum. Kemudian nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada telur ya. Kemudian ini jentik-jentik atau larva. Kemudian di sini ada pupa. Nah, ini dewasa atau imago. Nah, ada 4 tahapan yang berbeda, berarti ini adalah metamorfosis sempurna. Kelompok hewan lain yang mengalami kesamaan daur hidup
seperti gambar adalah, yuk kita sambil mengingat yang sempurna apa saja. Nah, pernah kita singkat dengan kalaku, kukunya, ngelesu. Nah, ini harus diingat-ingat terus, ngelesu. Kanya apa? Kata, lalat, kunya, kupu, satu lagi, kunang, kemudian kumbang, ngenya, ngengat, lenya, lebah, sunya, semut. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti selain hewan ini nanti berarti tidak sempurna. Sekarang kita cek yuk. A. Kecoak dan kumbang. Nah, ini kumbangnya masuk, kecoaknya tidak. Yang B. Kumbang dan lebah. Ada ya. Kemungkinan B. Sekarang C. Rayap dan kecoak. Nah, ini tidak ada. Tidak sempurna. Jangkrik dan semut. Nah, ini jangkriknya tidak sempurna. Jadi, yang memiliki metamorfosis pada seperti gambar adalah B. Lalat ya ini ya. Kemudian nomor 12. Tahapan daur hidup kupu-kupu yang menguntungkan manusia. Nah, menguntungkan berarti membantu penyerbukan. Nah, itu yang imago atau dewasa. Yang nomor 13. Nah, ini tentunya kalian harus bisa ya, karena tidak banyak ini untuk materi sendi. Jenis dan arah gerak sendi yang ditunjuk huruf X. Nah, huruf X ini antara telapak tangan dan ibu jari. Nah, sudah pernah mendengar lagu seperti ini ya? Sendi putar leher, sendi peluru bahu, sendi engsel siku, sendi pelana ibu jari. Nah, jadi ini ibu jari sendi pelana. Yuk kita tulis satu-satu saja contohnya. Yang putar itu leher. Yang engsel itu siku dan lutut. Kemudian yang pelana ibu jari dan pergelangan. Ibu jari dan telapak tangan. Nah, ini ya, antara ibu jari dan telapak tangan. Kemudian sendi peluru itu pada bahu dan panggul. Jadi jawabannya adalah pelana. C ya. Kemudian nomor 14. Paruh burung kolibri yang panjang dan runcing berfungsi untuk, nah ini menghisap nektar. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Proses pencernaan yang terjadi pada organ yang ditunjuk huruf P. Huruf P itu organ apa? Ya, lambung. Nah, diingat-ingat, lambung itu lapar. Jadi ada dua enzim, satu asam, lapar. Nah, P-nya P3. Nah, diingat-ingat P3. Pepsin mengubah
protein menjadi pepton. Lapar, A-nya asam klorida atau HCl. Nah, ini membunuh kuman penyakit. Dan mengasamkan makanan. Kemudian PAR, R-nya renin. Renin berfungsi untuk mengubah protein susu menjadi kasein. Dari sini sudah ketemu jawabannya. Proses pencernaan yang terjadi pada organ yang ditunjuk huruf P adalah mengubah protein menjadi pepton, yaitu dengan enzim pepsin. Jadi jawabannya A. Sekarang misalnya B, memecah lemak menjadi asam lemak. Apa itu? Lipase. Ini getah dari pankreas. Prosesnya ada di usus 12 jari. Kemudian asam protein menjadi asam amino oleh tripsin. Nah, ini sama dihasilkan dari pankreas. Kemudian mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, ini amilase. Sama ini juga dari getah pankreas. Tolong diingat-ingat yang sungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.